Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Utfilah. Bila kita berbicara tentang partai politik, tentu saja ada 3 partai yang bisa dikatakan legendaris ya, atau legend di dunia politik tanah air. Ketiganya itu adalah Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan lalu berganti menjadi PDI Perjuangan, dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nah, masalahnya di sini adalah sangat menarik ya, di mana ketiga partai ini mendapatkan hasil yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di mana Golkar ini sudah cukup lama dia tidak mendapatkan kursi presiden. Setelah Soeharto lengser, hanya sekedar wakil presiden yang diwakili oleh Yusuf Kala. Tetapi bisa dikatakan suara partai ini sangat luar biasa. Di tahun 2024 ini dia mendapatkan posisi kedua atau ketiga, pokoknya 3 besar. Nah, begitu juga dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini sudah 10 tahun belakangan ini menjadi partai penguasa dan juga berkuasa, di mana presidennya 10 tahun ini adalah kadernya, yaitu Joko Widodo, yang kita tahu beberapa hari lalu baru saja dipecat sebagai kader. Nah, yang menariknya di sini adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan ini bisa dikatakan pada saat era Soeharto adalah salah satu partai perlawanan di mana basis masanya adalah kelompok kanan atau mereka yang beragama Islam yang berjuang di sana untuk melawan kekuasaan yang bisa dikatakan otoriter. Sedangkan PDI Perjuangan pada saat itu adalah bentuk partai yang berbentuk perlawanan, yang basis masanya adalah mereka golongan kiri. Sehingga bisa dikatakan PDI dan P3 ini adalah massa yang berbasis perlawanan. Nah, yang menariknya di sini P3 itu selama pasca reformasi itu tidak mendapatkan apa-apa gitu, apalagi 10 tahun belakangan ini. Bukan hanya tidak mendapatkan kursi presiden, bahkan suaranya pun anjlok dan tidak ada sama sekali. P3 kemarin ini di tahun 2024 bahkan tidak mendapatkan atau tidak mencapai batas ambang untuk bisa mengirimkan wakilnya di DPR, karena memang hanya 3% sekian. Sehingga di sini sangat bisa dikatakan memalukan ya, partai paling legendaris tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, banyak hal yang menurut para pengamat kenapa P3 akhirnya seperti ini. Yang pertama tentu saja dari yang kita bahas tadi ya, perlawanan ya. Karena dianggap P3 pada saat ini hanya mengekor pemerintah. Mereka hanya manut-manut dan tidak lagi berjuang untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang otoriter. Nah, hal ini menjadi sangat menarik karena memang beberapa bulan lagi, sekitar bulan April, mereka akan mengadakan muktamar untuk pemilihan ketua umum. Nah, siapa saja ketua umum yang akan kemungkinan bertarung pada muktamar bulan April ke depan? Nah, ini salah satu mantan ketua umum P3, Roma Hurmuzi, memberikan kisi-kisi siapa saja ketua yang kemungkinan akan bertarung di bulan April tahun 2025 mendatang. Kurang-kurangnya sudah muncul 4 nama. Dari dalam ada Gus Yassin yang kemarin terpilih lagi menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi Ketua Bapilu kita. Bahkan Pak Sandi kemarin juga sudah sempat menyampaikan yang memang tidak secara eksplisit tetapi perhatiannya secara nasional terhadap kebutuhan P3 untuk naik kembali. Dari luar yang muncul di antara kader ini ada nama Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang tadi juga beliau langsung menelpon saya menyampaikan apa iya betul nama saya disebut karena beliau membaca berita. Saya bilang ya itu yang saya tangkap di pembicaraan WhatsApp grup kader-kader partai dan juga yang kemarin muncul di arena Bimtek. Juga nama Pak Dudung Abdurrahman yang mantan Kasat dan beliau juga sekarang Wanhatsus Pres. Ya, itulah tadi ada 4 nama yang dikatakan oleh Romi Hurmuzi, di mana hal ini dia katakan pada saat acara Mukernas P3 yang dilaksanakan di Ancol pada bulan Desember ini.
Ada 4 nama. Yang pertama adalah Gus Yassin yang pada saat ini menjabat sebagai atau terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah. Yang kedua adalah Bapak Sandiaga Uno, salah satu mantan Wakil Ketua Umum dari Gerindra. Yang ketiga ada nama Gus Yusuf atau Saifullah Yusuf yang pada saat ini menjabat sebagai Sekjen NU ya. Dan yang keempat ada nama Pak Dudung Abdurrahman, yang kita tahu dia memang sebagai salah satu petinggi dari TNI. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang apa yang dikatakan Rohom Hormuzi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para anak-anak muda yang terkumpul, yang menyebut atau yang dikenal dengan nama Gerakan Pemuda Ka'bah. Kalau memang di Golkar kita tahu Pemuda Pancasila, nah kalau di P3 ini mereka yang militan dan ya cukup keras menyuarakan aspirasinya adalah Gerakan Pemuda Ka'bah. Karena mereka tidak menyebut 4 nama itu, tapi nama yang muncul itu adalah Anies Baswedan. Nah, tentu saja ini sangat bertolak belakang ya, karena memang Rohom Hormuzi tidak menyebut sedikit pun nama Anies di situ. Tapi jelas-jelas di sini partai atau Gerakan Pemuda Ka'bah, salah satu garis atau salah satu gerakan dari para pemuda ini menginginkan Anies Baswedan. Nah, hal ini terjadi pada saat musyawarah kerja nasional. Berita ini dimunculkan oleh Ermol ya, ermoljabar.id yang tayang pada hari ini 28 Desember jam 12:30 tadi. Jadi Ketua GPK DKI Bambang Nur Cahyadin atau lebih dikenal dengan Beng Beng itu menyatakan bahwa sosok yang paling tepat untuk memimpin P3 pada saat ini adalah Anies Baswedan. Karena dia menyebut secara elektoral perolehan suara Anies sebagai calon presiden 2024 kemarin sangat fantastis, mencapai 24,9% atau 40.971.906 suara secara nasional. Beng Beng bahkan yakin bila memang Anies terpilih sebagai Ketua Umum P3, para pendukungnya yang dikenal dengan sebutan anak Abah akan memilih P3 pada pemilu 2029. Jadi dia menyebut di musyawarah wilayah GPK DKI besok kami akan sampaikan dukungan kami secara resmi kepada Anies Baswedan untuk menjadi Ketua Umum P3 dalam Muktamar 10 P3 April 2025. Nah, jadi di sini bisa dibilang Gerakan Pemuda Ka'bah ya, yang diketuai oleh Beng Beng ini menyebut kalau salah satu alasan kenapa akhirnya P3 ini nyungsep ya karena memang mungkin mereka sudah tidak sesuai dengan arah atau khitoh yang sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun, di mana pada saat ini P3 melenceng tidak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh para pemilih P3, sehingga pada akhirnya ketika melihat P3 ini merapat ke penguasa atau tidak lagi menyatu dengan para simpatisannya, sehingga akhirnya beramai-ramailah mereka akhirnya meninggalkan P3. Nah, Gerakan Pemuda Ka'bah ini menginginkan P3 itu kembali ke khitohnya, yaitu berjuang yang mewakili aspirasi dari mereka para golongan kanan, para Islam modern maupun Islam tradisional, yaitu mereka para pendukung yang berbasis NU dan Muhammadiyah. Jangan lagi mengekor kepada pemerintah, karena memang kalau misalnya masih seperti itu, maka P3 itu tidak akan maju. Jadi menurut GPK ini, menurut pendapat kami, kenapa mereka memilih Anies Baswedan? Karena memang Anies Baswedan ini bisa dikatakan adalah salah satu sosok yang paling potensial yang mewakili siapapun yang berinisiatif untuk beroposisi dengan pemerintah. Karena kalau P3 ini masih mengikut atau mengekor, maka para simpatisan atau para pemilih P3 tidak akan mau lagi kembali. Apalagi kalau misalnya yang diajukan atau yang terpilih itu 4 nama seperti yang disebutkan oleh Rohom Hormuzi tadi ya. Mungkin yang bisa dikesampingkan adalah Pak Sandiaga Uno, karena memang Sandiaga Uno ini sempat menjadi Wakil Gubernur 2017 hanya beberapa tahun ya dengan Pak Anies Baswedan. Nah, jadi bisa dikatakan kalau misalnya yang terpilih nanti pada bulan April adalah Gus Yassin atau Gus Ipul, apalagi Pak Dudung, maka kemungkinan P3 ini tidak akan berjalan kemana-mana. Jadi salah satu alasan atau salah satu sosok yang paling tepat untuk
menjadi ketua umum P3 menurut Gerakan Pemuda Ka'bah yang diwakili oleh Beng Beng tadi adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, jadi gimana menurut teman-teman di sini? Apakah setuju dengan nama-nama yang dikatakan oleh Bung Romi atau setuju dengan apa yang dikatakan Bang Beng Beng, di mana ketua umumnya memang seperti apa yang mereka katakan itulah yang paling tepat untuk bisa mengangkat P3. Nah, jadi rekan-rekan sini mungkin sudah ada yang pernah mengikuti pas ada 3 partai itu, apakah kangen dengan P3 yang dulu yang begitu keras dan sangat berkarisma, ataukah ya biarin aja lah kayak gini lah, karena memang sudah ada partai-partai yang udah kita dukung pada saat ini yang jauh lebih modern dan jauh lebih memiliki sosok-sosok yang pantas dikagumi. Nanti silahkan tuliskan kolom pendapat-pendapat semuanya teman-teman semua di kolom komentar ya. Nah, jadi ADN Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.